Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Guys, konten ini saya bukan ceramah, guys ya. Hanya saya masih terfikirkan pada saat teman kerja saya diskusi sama saya bahwa mengenai integritas, guys. Ya. Banyak orang bicara mengenai integritas itu apa? Jadi orang yang hebat tuh yang mempunyai integritas yang bagus, ya. Kemudian teman saya bertanya sama saya, kalau menurut kamu apa yang dimaksud dengan integritas, ya? Apa yang dimaksud dengan orang yang mempunyai integritas tinggi, ya? Kalau saya pernah berpikir seperti ini, sederhananya saja ya, paling gampangnya saja integritas itu nggak perlu dengan apa ya, istilah-istilah bahasa yang terlalu tinggi lah, yang susah dimengerti ya. Jadi kalau saya menjawabnya dari sifat Rasulullah, guys, ya, bahwa ini menurut pendapat saya, guys, ya, bahwa Rasulullah itu ya adalah suri tauladan, ya, teladan yang terbaik lah. Artinya kalau menurut saya nih ya, bahwa Rasulullah itu mempunyai orang yang mempunyai integritas yang paling tinggi, ya. Oke. Jadi teman saya nanya lagi, ya apa menurut kamu integritas apa? Seperti Rasulullah itu apa? Ya, Rasulullah itu mempunyai sifat apa aja gitu ya. Jadi saya jawab kayak gini. Oke, Rasulullah itu mempunyai sifat 4 ya, yaitu sidik ya. Sidik itu artinya benar ya, jujur ya. Jadi orang yang mempunyai integritas yang baik itu salah satu sifat pertama, orang itu harus mempunyai sifat yang jujur. Betul nggak? Ya. Jadi harus jujur. Kunci pertamanya orang itu harus jujur. Jadi kalau kita kaitkan dengan lingkungan kerja kita, karyawan yang baik yang mempunyai integritas yang tinggi adalah harus bersifat jujur. Ya. Jujur dalam segala hal, dalam laporan jujur, dalam meeting jujur, dalam menyelesaikan masalah jujur, ya. Dalam hal merencanakan dan mencapai targetnya harus jujur, ya. Nah, itu satu sifat yang pertama ya. Yang kedua ya, orang yang punya integritas yang tinggi itu seperti sifat Rasulullah yang kedua, yaitu amanah, guys. Ya. Jadi apalagi kalau kita di tempat kerja menjadi seorang atasan, itu harus amanah. Artinya apa? Jabatan yang kita emban, yang diberi amanah oleh bos kita, ya, itu kita harus pegang, ya. Artinya kita harus jalankan, laksanakan, ya, sesuai dengan cita-cita, supaya apa? Supaya perusahaannya maju, kita ikut maju, ikut sejahtera. Ya, perusahaan sejahtera, kita pun karyawan ikut sejahtera, ya. Oke. Itu yang kedua sifatnya ya. Rasulullah punya sifat amanah. Dia sangat memegang apa yang diamanahkan ke diri Rasulullah. Yang ketiga adalah sifatnya tablik ya, tablik. Nah, kalau di dunia kerja, seorang pemimpin yang baik, yang mempunyai integritas yang tinggi, atau karyawan yang mempunyai integritas yang tinggi, atau itu harus mempunyai sifat tablik. Kalau kita kaitkan dengan lingkungan kerja atau lingkungan profesional ya, tablik itu adalah biasanya kalau kita pintar atau di tempat kerja kita pintar, mempunyai ide-ide ya,
Jangan kita pegang sendiri ide itu. Kita harus share ke teman, share ke bawahan, ya. Supaya apa? Supaya apa yang kita punya, apa yang ide yang bagus yang kita punya itu di deliver, disiarkan, dibagikan ke teman-teman kita, supaya secara tim bukan kita saja yang maju, semuanya maju, sehingga memajukan perusahaan, guys. Ya, itu yang ketiga ya, tablik ya. Artinya bagi ilmu itu harus dibagi ke rekan kerja, ke bawahan, ya. Jangan disimpan sendiri, jangan takut misalnya kalau kita bagi ke teman kita, teman kerja kita, nanti teman kerja kita mengkhianati kita. Jangan punya prinsip seperti itu, ya. Bagi, setiap kita punya ilmu, bagi ke teman kita, nanti kita pun mencari ilmu lagi, ya. Tenang aja, nggak usah takut. Yang keempat, sifat orang yang punya integritas yang tinggi, kalau menurut saya itu sifat yang keempat adalah fatonah. Ya, fatonah tuh mohon maaf kalau saya salah ya. Fatonah tuh artinya cerdas, smart, ya. Jadi seorang pemimpin tuh harus smart, seorang karyawan tuh harus smart, pinter, harus rajin mencari ide-ide, mencari literatur supaya membantu menambah wawasan, ya. Jadi tidak seperti katak dalam tempurung, ya, karena ilmu itu sangat luas, ya. Di dunia luar sana banyak ilmu-ilmu yang bisa kita gali, sehingga bertambah terus ilmunya, ya. Dan kita harus cerdas, harus smart. Setiap memecahkan masalah, kalau kita wawasannya tinggi, kita pasti akan terlihat smart atau fatonah, ya, sifatnya. Nah, itulah guys, jawaban dari saya, pendapat saya yang ditanyakan oleh teman saya, apa yang dimaksud dengan integritas itu, yang menurut saya itu, ya. Jadi 4 sifat Rasulullah itu sudah mewakili bahwa seseorang dikatakan mempunyai integritas yang tinggi. Oke guys, itu aja dari saya, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat, guys. Tapi jangan lupa, guys, dibantu juga channel saya ini, bantu subscribe, komen, like, and share, guys, ya. Oke, terima kasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.